Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi karena tidak semarak. Barang siapa yang memberi salam lantas tidak menjawab dengan secara tidak sempurna atau tidak semangat, maka tidak akan mendapatkan berkat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh saya ulangi lagi supaya semua ini yang datang pada malam ini mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadkhirahu 'alad dini kulli walau al kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun. Shadaqallahul Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah taruh yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kita dan masih memberikan waktu untuk datang di Masjid Jami Bukit Baruga ini melaksanakan sholat Isya, dan sebentar akan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Hadirin, kita kembali kepada ayat yang telah kami bacakan tadi, bahwa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Orang yang beriman ialah orang yang tidak mau melakukan sesuatu hal-hal kemaksiatan, kemungkaran. Orang yang bertakwa ialah orang-orang yang mau melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Itulah yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Di dalam ayat ini, di setiap manusia itu, atau setiap orang-orang itu senantiasa memperhitungkan apa-apa yang telah pernah dia lakukan, yang sedang dan yang akan datang lebih bagus untuk hari esok. Maksud pada ayat bahwa marilah kita sedikit menimbang-nimbang, menghitung-hitung tentang amalan-amalan yang pernah kita lakukan selama hidup kita ini. Ialah amalan kita terhadap sesama manusia dan amalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian,
Karena kita ini telah melaksanakan ibadah puasa selama 13 hari. Sudah bisa kita menilai daripada ibadah puasa yang kita lakukan. Apakah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Yang tahu hanyalah bapak-bapak dan ibu-ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hal ini bahwa marilah kita selalu setiap saat, setiap telah melaksanakan sholat fardu 5 kali sehari semalam, kita bertanya kepada diri kita. Mudah-mudahan amal kita lebih banyak daripada amal dosa-dosa kita. Itulah yang akan ditimbang nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang sangat penting dalam melaksanakan ibadah puasa ini ialah marilah kita menjaga masalah kesehatan kita. Apa sebabnya demikian? Karena kesehatan kita ini adalah bisa menjamin kita dalam pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Andai kata kita ini ada di antara kita ini ada yang sakit, tidak datang di masjid kita ini, berarti tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah puasa. Tetapi dalam keadaan kita masih dalam keadaan sehat walafiat, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Hadirin yang saya muliakan, sama pun juga yang hadir pada malam ini di masjid Jami Bukit Baruga ini adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani. Itulah yang dipanggil oleh Allah. Dan mungkin juga ada di antara kita ini pada malam yang ke-14 masih sama-sama melaksanakan sholat tarawih atau sholat isya dan dibarengi dengan sholat tarawih secara berjamaah masih sama-sama, tapi namun pada malam ini tidak bersama lagi karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah merupakan motivasi kita bahwa suatu ketika akan kita ke sana. Suatu ketika akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang harus kita perhatikan ialah tentang kenikmatan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, makin panjang kita punya umur, tentunya makin banyak pengabdian kita. Pengabdian kita terhadap sesama manusia dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh, kalau kelapa itu makin tua makin berminyak, sama juga kita ini makin tua kita ini makin banyak kita punya amalan-amalan kita. Amalan kita terhadap sesama manusia dan amalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita bawa nanti kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berdasarkan salah satu hadis katakan bahwa khairun nasi man tala umruhu wa sa'amalahu. Sebaik-baik umat manusia ialah panjang umurnya dan banyak amal-amalnya terhadap sesama manusia dan amal-amalnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diharapkan. Hadirin yang terhormat, oleh itu sekali lagi bahwa manfaatkanlah umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah besok atau lusa atau malam ini? Apakah saya atau bapak-bapak, ibu-ibu yang dipanggil lebih dahulu? Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, seperti protokol telah menyampaikan tadi, bahwa di dalam bulan Ramadan ini marilah kita memperbanyak berimpak dan bersedekah. Berimpak ialah membelanjakan harta kita di dalam Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Ialah orang-orang yang membelanjakan hartanya di Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini,
Barang siapa yang memperbanyak berinfak di dalam bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahala. Kalau demikian, kesempatan kita ini bulan Ramadan memperbanyak berinfak di Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga ada, saya lihat tadi setelah saya masuk, ada sarana-sarana masjid yang sangat dibutuhkan oleh seluruh jamaah. Apa itu? Seperti ada di belakang kita, karpet sudah balang-balang, ada putih, ada merah. Kalau kita melihat, menyedihkan barangkali kalau saya mengatakan menyedihkan untuk jamaah Masjid Jami Bukit Baruga. Oleh itu saya himbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai harta, yang mempunyai rezeki yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kesempatan dalam bulan Ramadan ini berinfak, memperbaiki sarana-sarana masjid, memperbaiki tikar sembahyang kita, memperbaiki, mengganti tempat salat kita, ialah karpet yang sudah balang-balang, sudah ada yang putih. Kalau melihat ini sangat menyeluruhkan. Oleh itu saya harapkan kepada seluruh pengurus, seluruh jamaah Masjid Jami Bukit Baruga ini, tolonglah perhatikan sarana-sarana masjid kita ini. Dan andai kata sarana-sarana masjid ini semua sarana sudah lengkap, tentunya banyak jamaah yang datang berbondong-bondong datang di sini karena suasana sudah bagus. Itu termasuk motivasi bagi kita. Oleh itu dalam salah satu ayat dikatakan bahwa fi wujuhim min athari sujud, ada berkat sujud bagi orang-orang yang taat melaksanakan salat fardu 5 kali sehari malam. Maksudnya ialah bahwa barang siapa di antara kita membelanjakan harta benda di Allah Subhanahu wa taala lantas dimanfaatkan oleh jamaah, sepanjang juga amalnya itu tetap diterima oleh yang menyumbangkan hartanya fi sabilillah. Kalau demikian ada bekas sujud, maksudnya ialah ada bekas sujud ialah orang yang melaksanakan salat fardu 5 kali sehari malam. Ada bekas sujud, ialah ada tanda-tanda kehitaman di daki mereka. Berarti kalau ada tanda-tanda kehitaman di muka mereka, berarti itu adalah orang yang selalu taat melaksanakan salat fardu 5 kali setiap malam, ditambah lagi dengan salat sunat. Maksudnya ialah bahwa barang siapa di antara menyumbangkan hartanya fi sabilillah, sepanjang apa yang dimanfaatkan, sepanjang sumbangan kita, sepanjang karpet kita beli, lantai kita pergunakan, lantai orang berjamaah melaksanakan salat fardu 5 kali sehari malam, sepanjang juga amal itu tetap mengalir kepada bapak dan ibu yang menyumbangkan hartanya membeli karpet yang balang-balang itu. Kalau saya melihat sangat menyedihkan, saya apa saya lihat tadi agak keluar air mata saya. Kenapa ada demikian? Padahal kalau kita melihat bahwa Bukit Baruga adalah orang-orang yang menengah di atas. Oleh itu perhatikanlah masjid kita ini. Karena masjid kita ini tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid kita tempat untuk silaturahim antara kita. Untuk saling memaafkan di antara kita sesama manusia. Hadirin yang saya muliakan, wallahu yuhibbul muhsinin, itulah yang dicintai, itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berinfak. Yang berikutnya, marilah kita memperbanyak bersedekah. Bersedekah ialah mencucikan tusakkiyatul nafsi, untuk membersihkan diri kita. Apa sebabnya kita dibersihkan oleh sedekah? Karena dalam salah satu hadis dikatakan bahwa barang siapa di antara manusia memperbanyak bersedekah bisa menghapus dosa-dosa sebagaimana air yang memadamkan api itu sendiri. Hadirnya yang saya muliakan, andai kata pernah kita berbuat sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kita tidak bersedekah, maka dosa itu tetap ada pada diri kita. Demi untuk menghapus daripada dosa-dosa yang ada pada diri kita, perbanyaklah bersedekah terhadap sesama manusia itu sendiri. Yang berikutnya bahwa bersedekah ialah bisa
Hapus sifat-sifat yang kikir, sifat-sifat sombong yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan orang lain. Berarti sedekah adalah merupakan kepekaan sosial antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu, antara orang kaya dengan orang tidak kaya. Sama-sama menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi bapak-bapak yang mempunyai harta benda. Hadirin yang terhormat, ada pun juga ada sedekah terhadap diri kita. Apa itu sedekah terhadap diri kita? Sedekah terhadap diri kita ialah, mungkin barangkali ada di antara kita bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai pakaian yang bagus, baju yang bagus, sarung yang bagus, kopi yang bagus, lantas dia pergunakan di dalam bulan Ramadan ini mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga merupakan sedekah terhadap diri kita. Dan andai kata banyak kita punya pakaian bertumbuh di dalam lemari, lantas kita tidak pergunakan di dalam bulan Ramadan, akan menjadi saksi nanti bahwa saya dibeli tidak dipakai pada bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kalau demikian, kalau kita andai kata pakaian yang bagus kita simpan, berarti itu termasuk orang-orang yang bakhil, orang yang kikir terhadap diri sendiri dan kikir terhadap orang lain itu sendiri. Hadirin yang terhormat, maka olehnya itu kesempatan bulan Ramadan ini, manfaatkanlah bulan Ramadan ini. Apa itu dimanfaatkan? Pertama-tama, berbanyaklah bersedekah terhadap sesama manusia. Yang kedua, berbanyaklah berimpak ila Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bertobat di dalam bulan Ramadan akan diampuni oleh Allah. Manfaat bulan suci Ramadan ialah, barang siapa yang meminta apa yang diminta oleh Allah, diminta oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang kita minta? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita diperpanjang oleh Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki yang lebih banyak daripada yang lalu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang mampu supaya tergugah hatinya untuk membeli karpet untuk dipergunakan di Masjid Jami' Bukit Baruga ini. Hadirin yang saya muliakan, oleh itu sekali lagi bahwa bulan Ramadan tidak akan mungkin datang lagi, tetapi yang datang nanti pada tahun 1446 adalah bulan Ramadan yang lain. Maka oleh itu, sebagai hamba Allah, sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah apa yang kita minta. Seperti imam tadi mengucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami sembah, dan kepadamu lah ya Allah tempat kami minta pertolongan dan perlindungan. Oleh itu, kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilakabulkan doa kita, ialah perbanyaklah minta maaf kepada sesama manusia. Bersih daripada dosa-dosa kita terhadap sesama manusia dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diminta, itu yang disebut di dalam Al-Qur'an, wallahu yuhibbul muhsinin. Itulah yang dicintai bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, apa yang kami sampaikan pada siang ini atau pada malam kita bisa transfer pada diri kita, kita amalkan pada diri kita amalkan kepada orang lain, dan kita amalkan kepada lingkungan kita dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala menjamin kita, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita ini semua mendapatkan ketakwaan. Dan saya kira semua yang hadir pada malam ini bercita-cita mendapatkan, menginginkan ialah mau bahagia, mau selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak, di dunia wal akhirat.
Saya kira cukup sekian apa yang kami sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama pada diri saya. Hadirin dan hadirat jamaah tarun yang sama-sama berbahagia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.